heboh. Marisha Icha akhirnya klarifikasi kabar dugaan perang dingin yang terjadi antara dirinya dengan Fujianti Utami Putri alias Fuji. Ya, ramai diisukan pecah kongsi setelah dituding menelan rasa kekecewaan yang sangat dalam setelah Fuji tidak hadir dalam pesta ulang tahun putrinya Aurel yang digelar sehari setelah pesta ulang tahun Fuji yang ke-21 tahun. Cukup lama diam, Marisha Icha pun akhirnya mengklarifikasi kabar dugaan hubungan yang tidak harmonis dengan Fuji dan keluarga besarnya. Lantas, bagaimanakah sebenarnya kronologi awal tidak datangnya Fuji dalam pesta ulang tahun Aurel, anak Marisha Icha? Benarkah pula mengenai sosok wanita bernama Jihan alias Haiche? Marisha Icha pun mengaku kenal dan mengetahui awal mula unggahan chat tersebut. Ya, keberanian sosok Jihan alias Haiche mengungkapkan sisi lain Fuji yang memang patut diacungi jempol. Meski begitu, yang cukup disayangkan adalah akibat keberaniannya tersebut membuat Haji Faisal pun menjadi geram dan mengaku akan membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Lantas, bagaimanakah Jihan menanggapi kekecewaan dari Haji Faisal? Benarkah pula dihapusnya tangkapan layar alias screenshot tersebut dari akun media sosialnya menandakan jika Jihan merasa bersalah atas unggahannya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, permasalahan dugaan pecah kongsi antara Marisha Icha dengan Fujianti Utami Putri alias Fuji memang menjadi kabar yang cukup menghebohkan beberapa hari belakangan ini. Ya, diduga pecah kongsi lantaran anak dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuriati itu tidak berkenan hadir ke ulang tahun putrinya yang ternyata bersamaan dengan hari jadi Fuji yang ke-21 tahun pada Jumat 3 November 2023 kemarin. Marisha Icha di hadapan awak media kemarin pun akhirnya menceritakan memang permasalahan tersebutlah yang membuat dirinya memendam kekecewaan yang amat sangat besar kepada Fuji dan juga keluarga besarnya. Terlebih lagi, menurut Marisha Icha, ia pun sudah dianggap seperti keluarga oleh keluarga besar Haji Faisal. Sehingga wajar, ia pun menginginkan mereka untuk hadir dalam acara spesialnya. Namun, apa yang didapatkannya pun justru berbanding terbalik. Justru sama sekali tidak muncul, malah justru terlihat di pesta ulang tahun Ashanti 1 hari setelahnya. Lantas, seperti inilah klarifikasi Marisha Icha. Dan perihal statusnya di media sosial yang banyak dianggap warganet ditujukan untuk keluarga Haji Faisal. Akhirnya aku bersuara juga ya, padahal kemarin tuh sebenarnya aku pingin diem aja, aku rasa karena beberapa pihak yang menelpon saya yang menyalah-nyalahkan gitu, kayak seolah-olah itu saya, seolah-olah itu ya mungkin posisinya aku juga lagi capek, posisi aku capek dengan pekerjaan aku capek dengan, aku kan juga punya kehidupan pribadi yang pasti aku, manusia juga nggak luput dari permasalahan. Terus aku mencoba untuk apa ya, lebih baik lagi. Terus mungkin aku sabarku saat itu kayak kesel gitu, aku melakukan kesalahan, aku bilang kalau ya di mata kalian kan aku salah nih. Jadi anakku itu buat acara ulang tahun.
Fuji ulang tahun. Fuji ulang tahun sama anak itu sama-sama tanggal 3. Terus Fuji membuat ulang tahun itu H-2 kirim undangan. Kalau aku kirim undangan itu udah sekitar 1 atau 2 minggu, aku lupa. Dan aku udah kirim undangan ke semuanya. Terus aku pun siangnya, ya maksudnya ini rasanya jadi aku ya, perasaannya aku ini takutnya jadi dibilang berlebihan atau gimana, terserah kalian mau anggap seperti apa. Tanggal H-2 Fuji ngundang, terus siangnya juga aku juga posisinya juga nggak enak badan. Orang-orang teman-teman rumah juga tahu, dan juga sempet juga kan di post juga tuh kebetulan sama si Jihan. Terus aku datang acara ulang tahunnya Fuji malamnya, mendadak juga kan karena dia buat acara. Aku ke Pacific Place dulu, aku cari kado, aku datang ke ulang tahunnya. Terus aku juga bilang di situ, kalau Fadli udah bilang, Ai nggak bisa datang Kak Ica, Ai syuting gitu. Terus ya kadang-kadang aku cuma kayak, udah aku marah gitu-gitu. Di video itu di YouTube aku kan ada. Terus aku juga malamnya itu aku bilang sama Fuji, besok kalian ulang tahun, datang ya. Terus dia nggak menjawab apa-apa sih. Terus besokannya hari ulang tahun anakku. Ya karena dia menganggap aku katanya kan kakaknya. Pak Faisal selalu bilang udah dianggap seperti keluarga. Ya jadi kan saya kan berharap orang-orang yang saya mengharapkan datanglah hadir di acara saya. Tapi sebenarnya kalaupun ya Fuji punya kesibukan lain, ya saya tahu Fuji sibuk. Tapi pinginnya tuh kan aku kan kirim undangan tuh berapa kali ya? 2 atau 3 kali. Kayak ngirim undangan, terus malamnya juga aku chat bilang jangan lupa ya hadir gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang maaf ya Kak nggak bisa hadir karena kayak gini, itu pun aku jadi merasa dianggap gitu. Aku jadi merasa ya dianggap di dalam hidupnya dia gitu. Nah akhirnya tidak hadir. Netizen kan pada tanya ke saya, kok Fuji Vio nggak datang, kok Fuji Vio nggak datang. Ya akhirnya saya mempost, ya saya nggak tahu kenapa nggak hadir, yang penting saya sudah mengundang. Bahkan chat minta maaf kenapanya pun saya nggak terima gitu. Ya, menjawab kabar perihal dugaan pecah kongsinya dengan Fuji saat itu, sebelumnya juga banyak kabar yang menyebutkan jika kekesalan Marisha Icha sempat berujung kepada tindakannya yang menyuruh seorang wanita bernama Jihan alias Haiche untuk membeberkan dugaan tangkapan layar alias screenshot chat Fuji dengan mantan karyawannya. Memang yang cukup menghebohkan dalam chat tersebut ada kata-kata kasar yang sering dilontarkan Fuji kepada para karyawannya. Bahkan yang semakin menghebohkan, unggahan Haiche tersebut juga menyebutkan anak Haji Faisal itu belum memberikan gaji untuk mantan karyawannya, padahal sudah berhenti bekerja dengannya. Menanggapi hal ini, Marisha Icha pun juga tidak menyangkal jika ia mengenal dekat sosok yang menyebarkan chat Fuji dengan mantan videografernya tersebut. Marisha Icha pun mengaku kenal. Lantaran ia dan Haiche adalah 2 orang yang sama-sama membela habis-habisan keluarga Haji Faisal sepeninggalan anak dan juga menantunya pada saat itu, dan harus berjuang untuk hak asuh sang cucu Gala. Namun, perihal permasalahan lain seperti diduga sebagai dalang di balik unggahan Haiche, Marisha Icha pun juga membantah hal tersebut.
Bahkan menurut Marisha Icha, ia pun baru mengetahui unggahan tersebut dari kakak Fuji yaitu Fadli yang datang ke kediamannya untuk mempertanyakan perihal hal tersebut. Lantas, seperti inilah pengakuan Marisha Icha perihal sosok Haiche dan juga sanggahannya yang dianggap sebagai dalang penyebab unggahan tersebut. Ya, kalau dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada kerjaan lagi kan, harus ada kameranya. Tiba-tiba pergi aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jihan itu adalah orang yang selalu membela keluarga Pak Haji Faisal awalnya. Mungkin kalau nanti teman-teman cari videonya dia sama Tiara Marlin, dulu waktu Tiara Marlin sedang menyerang keluarga Pak Haji Faisal, itu dia orang-orang yang satu-satunya bisa ngejawabin Tiara Marlin. Tiara Marlin benar-benar diskakmat sama dia, nggak bisa jawab apapun. Kayak pokoknya akhirnya netizen tuh banyak nge-tag aku, video itu viral. Terus kayak aku say thanks, kayak apresiasi, kayak thank you banget ya kamu udah sebegitunya membela kita gitu ya. Aku kan menghargai manusia itu gitu. Terus akhirnya aku kirim hadiah tuh, aku kirim apa ya, parfum. Sejak dari itu dia selalu banyak membela keluarga Haji Faisal, Fuji, semuanya lah. Nah sejak itu deket sama saya, kita sering teleponan, terus suka ada masalah apa, dia kan karena saya pikir dia suka speak up tapi bener, ya udah akhirnya saya suka cerita, klarifikasi dan kronologi yang sebenarnya. Suka cerita, makanya netizen bilang, kenapa di screenshotnya Jihan itu ada tulisan, ya kan kakak suka cerita. Ya memang bukan cerita tentang Fuji, tapi melainkan semua apapun itu saya ceritain gitu. Saya maksudnya kayak anak ini tuh baik bagi saya gitu. Ya anggapan saya anak ini baik, anak ini membela keluarga Pak Haji Faisal, membela saya setiap saya ada masalah. Sebelumnya juga sama kakak saya, dia juga yang kayak bantu untuk kayak ngebela saya lah pada saat itu. Kalau Fuji sih ini yang probation itu Fuji sama kamu 2 bulanan. Terus siang-siangnya ternyata dia mengupload itu. Lah logika aja, kalau memang itu adalah orang suruhan saya, ya masa pagi-pagi yang jelas-jelas udah sama editor saya, malamnya sama saya, habis acara saya. Memang sih pasti orang berpikir kalau penggiringan itu pas gitu. Tapi secara logika pikir dong, nggak mungkin dong gitu. Nggak mungkin gue nyuruh lo upload di saat paginya lo sama editor gue, malamnya lo sama gue. Seperti itu gitu. Jadi kayak tadinya aku udahlah nggak mau ngomong apa-apa, bener-bener lagi capek banget. Sementara itu, kehebohan permasalahan ini tidak ayal juga sempat membuat Iren Bermawi, kakak Marisha Icha, untuk turun tangan. Sebagai seorang kakak yang mengaku memang tidak akur dengan adiknya, ia pun tetap berdiri di garda terdepan jika adiknya sedang dalam masalah. Walaupun kalau lagi berjaya gue nggak dianggap, disingkirkan terus, tapi ketika dengar dari mama adik kandung gue lagi sedih berantem sama si F, naluri seorang kakak tetap aja. Gue sakit dengernya, gue sedih. Walaupun udah berjanji gak mau jadi pahlawan kesiangan lagi, tetap gue emosi. Kayaknya gue pengen lawan semuanya. Gak takut, asli gue. Tidak cukup sampai di situ, Iren bahkan menuding Marisha Icha sebagai pribadi yang terlalu baik yang menyebabkan ia dimanfaatkan. Bahkan, ia pun membahas perihal hubungan Fuji dengan Torik Halilintar yang konon tidak mendapatkan restu karena sebuah alasan. Bentar-bentar kasih hadiah mahal-mahal, tas Gucci, sepatu lah buat kakaknya, bantulah ini itu berlebihan. Tuh boncel cuma bisa lihat orang dari satu kesalahan tapi nggak sadar diri.
Orang yang pertama yang selalu di garda terdepan keluarga lo. Waktu banyak yang serang elu yang tadinya bukan siapa-siapa. Orang yang selalu luangin waktu, uang, tenaga, semua itu adik gua Marisha. Manusia suka lupa injek tanah kalau udah di udara. Pantes keluarga teh nggak mau sama elu. Keluarga maruk harta sih yang dihargain, yang ketika masih menguntungkan. Terus buat diri dia sampai Lindawan aja yang pertama kali tolong Gala nggak ada salah dimusuhin. Kayak lu lupa daratan. Istighfar loh. Allah yang maha bolak-balikin segalanya. Ketika Allah murka, harta, rumah yang lu bangga-banggain 12M bisa Allah lenyapkan dalam sekejap. Lantas, seperti inilah respon Marisha Icha ketika menanggapi dukungan dari sang kakak. Itu saya tahu dari lawyer saya, dikabarin tadi malam tuh. Saya pulang dari mana? Saya baru pulang dari Plaza Indonesia, terus Bang Ramzi chat, kelakuan kakak lo tuh. Nih, enggak. Karena kemarin aja waktu acara ulang tahun anakku, ya biar gimana pun kan kakak akan tetap menjadi kakak. Darah tidak bisa diganti, tidak bisa ditukar, akan tetap menjadi kakak kandung saya sampai tua nanti, dan kita juga cuma berdua gitu. Jadi kayak mama selalu bilang jangan kayak gitu, jangan kayak gitu gitu. Jadi kemarin datang ulang tahun anakku, ya tetap jadi keluarga aku gitu. Tapi kita juga nggak banyak komunikasi apapun, chat juga nggak pernah gitu. Cuma namanya ya seperti apa yang dia bilang, seorang kakak tetap menjadi seorang kakak gitu. Aku kan juga waktu gimana dulu aku juga tidak pernah berkomentar, biar gimana pun kan. Ya, merasa seolah dikecewakan dan seolah tidak dianggap oleh Fuji. Wajar memang Marisha Icha merasa cukup memendam kekecewaan yang sangat dalam. Meski begitu, Marisha Icha pun menepis kabar terkait pecah kongsi antara dirinya dan keluarga besar Fuji. Marisha Icha pun mengakui masih menjalin komunikasi terutama dengan Fadli, kakak Fuji yang baru mendatangi kediamannya belum lama ini. Lantas benarkah meski mengaku tidak kecewa, Marisha Icha pun perlahan-lahan mulai menyeleksi orang-orang yang akan dibelanya lantaran permasalahan ini? Kata netizen kan, kebaikan akan tetap menjadi kebaikan. Iya, betul. Terima kasih sudah diingetin. Tapi itu kan secara ajarannya. Tapi kan saya ini kan bukan malaikat nih, gitu, yang mungkin kalau lagi penuh, lagi apa, ada rasa sedih, rasa kecewa. Aku sampai pernah dikirimin makanan tuh banyak banget, sampai aku makannya sampai keluar air mata. Aku bilang, ya Allah, Masya Allah, ini orang, aku nggak pernah tolongin dia. Dia juga nggak mungkin dia juga nggak mungkin minta tolong sama aku, karena dia juga orang besar gitu, perempuan. Terus kirimin makanan, terus dia bilang gini, Mbak Icha pokoknya jangan lupa makan, pokoknya Mbak Icha harus sehat. Terus sampai aku bilang, Mbak, ini makanan ini aku maaf ya nggak bisa say thanks di Instagram karena aku lagi off di Instagram. Mbak nggak mengharapkan itu, aku kirim itu supaya Mbak Icha nggak lupa makan. Kayak aku di posisi ini kok ya orang-orang jauh yang sayang sama aku. Tak mau kalah dengan Marisha Icha, sosok Jihan alias Haiche juga angkat bicara terkait keinginan Haji Faisal membawa permasalahan ke pihak kepolisian. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya Rea Utami. Jangan lupa saksikan Intens 5 kali sehari. Wow, udah kayak lebih dari minum obat. Langsung ya di channel YouTube Intens. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Ya, meninggalkan kabar terkait dugaan pecah kongsinya Fuji dengan Marisha Icha. Seperti diketahui sebelumnya, hampir di waktu yang bersamaan juga muncul rekaman layar alias screenshot chat diduga Fuji dengan mantan karyawannya. Yang cukup menghebohkan dari permasalahannya ini, Fuji yang di usianya yang masih sangat muda, yang bahkan dianggap oleh penggemarnya di media sosial memiliki kepribadian baik, nyatanya mampu berkata-kata kasar seperti percakapannya dengan mantan karyawannya yang kini viral tersebut. Permasalahan ini pun diketahui cukup bertambah parah karena sebagai ayah, Haji Faisal pun mengaku sangat dibuat kecewa dengan adanya penggiringan opini terkait sosok putrinya. Bahkan saking kecewanya Haji Faisal saat ditemui tim Intens Investigasi beberapa waktu lalu pun mengaku tengah mengumpulkan bukti dan juga berkonsultasi dengan kuasa hukumnya untuk membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian. Lantas benarkah seperti pernyataan sebelumnya, Haicha alias Jihan tidak takut dengan keinginan ayah dari Fuji tersebut untuk membawa permasalahan ini ke pihak kepolisian? Saya sangat sakit hati. Saya orang yang tidak ada urusannya sama anak saya, yang tidak ada hubungannya, kolaborasinya itu tidak ada. Kenapa tiba-tiba saja dia menyampaikan sesuatu hal yang kurang baik tentang tentang sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Saya jadi bingung apa alasan dia. Kita kan bingung. Ya intinya kita tentu harus lengkap persyaratannya. Jadi supaya ada delik hukum. Kalau nggak lengkap ya gimana? Tetapi maka kita sedang mencari. Ya tentu itu udah pasti. Tentu kita selaku negara hukum, kalau ada sesuatu hal yang sifatnya merugikan diri kita, merugikan anak kita, ya kita harus mengambil langkah hukum. Nggak ada pilihan lagi. Nggak mungkin dong kita akan main sembrono aja, tentu selaku kita orang yang berada di dunia kita melakukan hukum. Nggak takut karena ada buktinya kan, ada buktinya dan itu benar. Kalau memang itu bukan dia, kenapa dia mau ngelaporin gitu? Kalau misalkan memang bukan dia, kenapa dia langsung transfer gajinya gitu sih? Kalau memang bukan dia, kenapa harus sampai turun tangan gitu? Bandel mungkin ya. Di dunia nyata emang aku seperti ini gitu, anaknya bandel, tapi aku suka membela kebenaran gitu sih. Ya aku anaknya susah diatur sih memang. Kalau misalkan kebenaran, aku akan maju terus, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun hasilnya, tetap aku terjang terus gitu sih. Kalau untuk baik atau tidaknya itu orang lain yang menilai ya. Ya, setali 3 uang dengan Marisha Icha, sosok Jihan alias Haicha ini pun kabarnya merupakan salah satu pendukung keluarga Haji Faisal sepeninggalan anak dan menantunya pada saat itu. Diterpa kesedihan dan ditambah lagi dengan konflik antara dirinya dengan Dodi Sudrajat selaku ayah Vanessa Angel pada saat itu. Sebagai pendukung, ia mengaku terenyuh melihat ketegaran Haji Faisal dan juga keluarga besarnya pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, Haicha pun menuturkan menelan kekecewaan yang sangat dalam karena merasa jasanya sama sekali tidak dihargai oleh keluarga Haji Faisal. Lantaran itulah, ia pun mencoba berdiri di sisi berbeda dengan iseng-iseng mengunggah hal lain yang dari Fuji, yang ternyata malah membuatnya kini dilirik oleh keluarga besar Haji Faisal.
Lantas, benarkah karena hal itu yang membuat Haice menghapus unggahannya yang mengungkapkan sisi berbeda dari putri sulung Haji Faisal tersebut? Dari awal aku ada juga aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya habis marah-marah, aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Kecewaannya, kalau saat itu gini ya, sekarang mereka berani ngomong saat aku angkat ini masalah ini. Tapi saat aku bela-bela keluarga mereka, apa mereka respect terhadap saya? Itu sih. Kemana gitu loh, setelah saya seperti ini, kenapa mereka langsung respons setelah saya mati-matian dulu bela keluarga mereka, kenapa mereka diam aja gitu. Saya sama sekali tidak ada niatan pansos atau apa awalnya ya, nggak ada, tapi saya memang real ya netizen biasa lah ya, membela dari kacamata saya, mereka itu mungkin itu ya Pak, mempertahankan haknya si cucunya itu ya. Tapi lama-kelamaan ternyata mereka itu terbanding kebalik gitu loh sama yang di depan kamera. Ya kasihan juga kan, masa sih si mantan pekerjanya itu kan pamitnya baik-baik tuh. Ya kan, pamitnya baik-baik, tapi kok sampai haknya itu, gajinya itu ditahan. Karena apa? Saya nggak tahu ya dari hal itu. Tapi saya kayak kasihan juga dimaki-maki seperti itu. Intinya aku iseng-iseng aja gitu, tapi ternyata rame. Ya udah, menurut saya sih menyelam sambil minum air ya. Terserah netizen mau bilang apa gitu. Ya sayang banget, keluarga aku aja jarang aku dengar. Tapi kalau si KMI baik banget. Aku ya kalaupun curhat ya ditanggepin juga. Aku punya masalah ya aku curhat ke KMI juga, dikasih saran-saran juga. Ya sayang lah, akhirnya kemarin suruh take down. Ya aku pikir-pikir lagi, karena keluarga MI diserang juga. Ya aku akhirnya pikir-pikir lagi ya udah deh, karena aku demi KMI aku take down. Bukan hal lain ya, bukan karena aku takut dilaporin, bukan karena si F, bukan karena netizen, bukan. Aku bukan seperti itu orangnya. Seperti apakah momen Fuji yang mengalami kecopetan saat tengah berlibur ke Eropa? Halo, saya Fedi Noel dan jangan lupa nonton Intense tayang di YouTube 5 kali sehari. Like, home, and subscribe. Meninggalkan seluruh permasalahannya di tanah air, saat ini Fuji diketahui tengah melakoni perjalanan ke Eropa untuk keperluan pekerjaan dengan aktris kontroversial Nikita Mirzani. Saat berada di Bandara Brussels, Belgia, Fuji menitipkan tas kepada salah satu rekannya yang ternyata dititipkan kembali oleh temannya yang lain dan ditaruh di atas koper. Tak lama berselang atau saat ingin menuju ke bus, Fuji pun menyadari tas miliknya sudah hilang. Menurutnya, dalam video singkat yang diunggahnya ke media sosial, tas tersebut berisikan paspor dan juga gadget yang dipergunakannya untuk keperluan membuat konten. Sempat hilang beberapa saat, beruntung tidak lama setelahnya, tas tersebut pun sudah kembali. Walaupun dikembalikan secara bertahap oleh polisi yang berada di bandara. Udah di situ mana itu hujan, dan itu kalau nggak salah tadi itu 8 derajat, 7 derajat, super duper dingin. Aku sampai menggigil, otak nggak bisa mikir. Paspor hilang, di situ juga ada HP kerja aku yang biasanya kan buat ngerekam gitu. HP kerja aku yang kenangannya banyak banget juga. Itu kayak, oh my god, jantung aku tuh hilang rasanya. Aku udah mau nangis, Lucy juga udah mau nangis. Kita tuh saking paniknya kayak nangis aja udah males gitu loh. Terus kayak dia bilang chill. Terus kita masuk ke kafe, orang kafenya baik banget, tampaknya kayak
kasih kita waktu karena di luar tuh hujan kan. Terus katanya dia bilang kita udah tangkap satu orangnya. Jadi copet itu ada 3 orang gitu loh, kerja sama gitu loh. Dan dia nunjukin CCTV-nya kayak is this your bag, kayak ini yang pas dia di situ. Udah kita nunggu sambil ditanya-tanyain apa aja yang ada di tas itu. Aku jelasin ada paspor, ada HP, ada pouch makeup, ada apa lagi juga aku lupa. Tapi kalau nggak salah duit ya, alhamdulillah juga duit di sini. Kalau copet-copet itu kayaknya butuhnya tuh kan katanya tuh butuhnya duit, ngambil tuh duit. Kayak barang-barang tuh enggak, alhamdulillah di sini. Terus apalagi ya, datanglah katanya tasnya tuh ada. Dia punya tas aku nih, maksudnya temennya itu udah ngambil tasnya aku nih, maksudnya teman polisi nih ya. Nih di sini datanglah akhirnya sekitar 20 atau 30 menit datang di tas. Aku seneng banget. Terus pas aku buka nih ya, ini nggak ada. Tapi alhamdulillahnya aku udah seneng banget, udah bersyukur banget. Ini paspor udah ada ya, jiwaku tenang gitu loh. Tapi ini nggak ada. Di sini dalamnya apa? Mau lihat? Di sini tuh isinya cuma ada handphone, KTP Lucy, lip balm, lip cream, powerbank, sama bedak. Jadi nggak begitu terlalu penting. Yang penting ada lagi nih handphone. Ini handphone penting banget karena HP kerja aku guys. Ini bener-bener, oh my god, kerjaan aku. Maksudnya video-video, foto-foto itu segala macam kerjaan tuh di sini. Yang belum upload segala. Ya udah, habis itu kita nunggu lagi dan akhirnya HP ini balik. Dianterin lagi. Terima kasih banget ya Allah, terima kasih banget Tuhan. Aku sangat amat beruntung, sangat amat bersyukur semuanya balik, mulai dari paspor, handphone, semuanya. Dan terima kasih banget sama polisi itu yang sudah teramat peka. Tadi tuh sempat ada yang seuzon juga kan, kalau misalnya ini tuh kayak mungkin trik mereka, komplotan mereka. Aku udah gak peduli. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.